Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali akan memandu sahabat guru hebat, kepala sekolah dan pengawas pembina, khususnya di dalam panduan menyusun perencanaan berbasis data melalui identifikasi, refleksi, dan benahi rapor pendidikan menggunakan format Excel. Nah, sahabat guru hebat, langsung akan saya pandu khususnya di dalam menyusun perencanaan berbasis data merupakan proses berkelanjutan yang terdiri atas 6 langkah. Yang pertama itu adalah analisis profil pendidikan yang telah dicapai oleh satuan pendidikan, dan yang kedua adalah analisis akar masalah yang tentunya akan dilihat dari sebaran distribusi capaian nilai sekolah, khususnya pada beberapa indikator yang berwarna kuning dan merah untuk menjadi prioritas. Namun ketika kuning dan merah tidak terdapat di dalam capaian rapor pendidikan, maka akan dilihat nilai dari indikator yang berwarna hijau. Tentunya akan menjadi fokus sahabat guru hebat untuk menyelesaikan melalui perencanaan yang optimal. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana perumusan program dan kegiatan itu menjawab akar permasalahan di satuan pendidikan. Yang keempat adalah memasukkan hasil rumusan dalam dokumen perencanaan dan anggaran sehingga betul-betul program yang dilaksanakan ini didukung oleh anggaran dana BOS yang telah tersedia. Kemudian yang kelima adalah bagaimana pelaksanaan dari program yang telah disusun. Kemudian yang terakhir itu yang keenam adalah monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan maupun hasil yang akan dilakukan. Nah, untuk itu sahabat guru hebat, yang paling pertama di sini saya sudah siapkan ada 5 sheet. Yang pertama itu adalah sheet rapor pendidikan yang sudah di-download tentunya. Kemudian yang kedua, saya akan pandu bagaimana menentukan capaian indikator kategori baik dan capaian indikator yang belum baik yang sudah diperoleh oleh satuan pendidikan masing-masing. Inilah yang kita sebut dengan analisis profil pendidikan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah nanti kita akan singkat memandu, yaitu bagaimana menentukan refleksi akar masalah berdasarkan sebaran distribusi warna capaian dari rapor pendidikan. Nah, kemudian tentu sebelum kita membuat rumusan program kegiatan yang akan kita laksanakan, maka di sini sudah saya pandu makna literasi dan numerasi dan juga terkait tentang hasil capaian rapor pendidikan ini penting kita pahami. Dan di sini juga ada beberapa contoh format benahi yang tentunya bisa diakomodir, bisa dipilih, disesuaikan dengan kondisi dari satuan pendidikan masing-masing. Kemudian yang berikutnya ini adalah program benahi sebagai rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis data rapor pendidikan di sekolah sahabat guru hebat semuanya. Nah, sahabat guru hebat, saya akan mulai dengan memandu secara singkat tentunya, khususnya di yang pertama itu adalah mengcopy dari rapor pendidikan yang sudah di-download tentunya. Di sini sudah saya pandu secara cepat agar rapor yang dimiliki ini bisa di-print dan juga ditelaah secara bersama. Oleh sebab itu, untuk tahap awal agar
print out dari rapor pendidikan ini menghasilkan bentuk landscape, tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan copy paste rapor pendidikan yang sudah di-download, itu dimasukkan dalam bagian pertama dari set yang ada. Nah, tentu dirapikan secara sederhana, bagian mana yang harus dimuat lebih lebar dan juga disesuaikan dengan banyak tidaknya huruf. Tentu yang menjadi perhatian sahabat guru hebat itu adalah di kolom B, kolom J, K yang memerlukan tulisan lebih banyak. Nah, kemudian dari data ini tentu silahkan di input data satuan pendidikannya. Nah, kebetulan saya input di sini melalui dari kolom atau dari sheet yang pertama, yaitu langsung untuk menentukan capaian indikator kategori baik pada rapor pendidikan yang sahabat guru hebat miliki. Nah, tentu yang pertama, di sheet pertama ini sahabat guru hebat akan diajak untuk bagaimana membaca rapor pendidikan. Nah, untuk membaca rapor pendidikan, maka rapor pendidikan yang sudah di print tentu ini akan memudahkan. Untuk fokus yang diperhatikan itu adalah nilai sekolah Anda. Ya, barangkali ini bisa diperlebar. Nilai sekolah Anda inilah menunjukkan bahwa ada beberapa indikator yang tentunya indikator, ada nomor indikator, kemudian nama indikator. A.1 adalah kemampuan literasi, A.2 itu adalah kemampuan numerasi, kemudian di A.3 ini adalah karakter yang dibagi menjadi 6 dimensi di profil pelajar Pancasila. Di sini diwakili dengan A3.1 sampai A3.6. Kemudian di sini ada di kode C, itu adalah di input, sedangkan yang cukup menentukan faktor dari outputnya, dari A1 kemampuan literasi dan A2 kemampuan numerasi, itu adalah ditentukan oleh D1 kualitas pembelajaran, dibagi lagi menjadi ada manajemen kelas, dukungan afektif, dan refleksi perbaikan pembelajaran oleh guru, serta di D3 itu adalah kepemimpinan instruksional, yang tentunya di sini nilainya adalah nanti akan mempengaruhi dari hasil capaian rapor pendidikan di kolom C, yaitu nilai sekolah Anda, dan kategorinya itu ada di kolom D. Capaian itu yang nanti akan kita lihat di apa makna yang ditunjukkan oleh data rapor pendidikan. Nah, yang paling penting tentu jangan sampai satuan pendidikan ini tidak mengikuti ujian nasional. Karena kalau tidak mengikuti ujian nasional, maka kuncinya berarti sahabat guru hebat tidak memiliki rapor pendidikan, yang tentunya di rapor pendidikan ini justru sudah memandu apa yang harus dilakukan di sepanjang tahun 2023 berdasarkan hasil rapor pendidikan di tahun 2022 yang di input terakhirnya itu adalah waktu pengkiniannya adalah November 2021. Nah, langsung saya akan pandu sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan capaian indikator kategori baik dan capaian indikator yang belum baik. Nah, tentu di sebelah kiri ini saya berikan ruang untuk kategori baik. Nah, tentu di kategori baik ini di rapor pendidikan itu tinggal kita lihat khusus dari warna yang pertama ini warna hijau yang kita lihat, yang kemudian yang kedua itu adalah warna biru dari urutan
hasil yang ditunjukkan, ya. Kemudian di berikutnya adalah warna kuning, dan yang terakhir itu adalah di warna merah. Nah, secara singkat di sini saya sudah pandu semua. Jadi pertama kita akan ngambil data capaian sekolah yang sudah ada di rapor pendidikan. Misalnya kita mulai ambil dari kemampuan literasi. Nah, kebetulan di sekolah binaan ini kemampuan literasinya adalah di atas kompetensi minimum, nilainya adalah 2,26. Nah, artinya bisa kita lihat di makna di sheet ketiga, tinggal diklik. Kalau nilai 3 itu artinya adalah seluruh murid tingkat kompetensi literasi dan numerasinya itu adalah mahir kalau nilainya 3. Sedangkan kalau nilainya 1 itu menunjukkan seluruh murid tingkat kompetensi literasi dan numerasinya adalah perlu intervensi khusus. Nah, sehingga ketika nilainya tadi adalah 2,26, maka ini menunjukkan siswa sudah berada di sebagian besar berada di nilai 2 dan sebagian sudah ada berada di nilai 3. Nah, selanjutnya tentu yang kita ambil sebagai kategori baik di dalam capaian rapor pendidikannya, maka yang kita ambil adalah fokus pada berwarna hijau dan indikator yang berwarna biru. Nah, oleh sebab itu dari sini kita langsung copy. Caranya adalah seperti ini. Misalnya kita ambil dari indikatornya yang terlebih dahulu kita ambil, kemudian di indikator baru kita copy dengan misalnya di sini kalau kita mau mengambil literasinya dulu sama dengan, kemudian kita ambil di rapor pendidikannya, karena ini dari awal maka kita ambil dulu di A12-nya, kemudian kita enter. Setelah ini kita dapatkan, maka cukup kita langsung copy ke kanannya, karena di sini sudah di set, sehingga capaian dari A.1, indikator A.1 itu adalah kemampuan literasi, kemudian nilainya juga sudah ada, kategorinya sudah ada juga ditunjukkan. Nah, kemudian di sini saya sudah pandu dengan VLOOKUP-nya. Ketika di VLOOKUP-nya ini ada pilihan, saya bantu di warna di sini. Di warna itu sudah saya pandu, 1 itu adalah warna biru, kemudian 2 hijau, 3 kuning, 4 itu adalah merah. Sehingga secara berlanjut kita bisa copy paste untuk sheet di kolom-kolom berikutnya. Nah, selanjutnya di capaian literasi, kemudian di numerasinya juga sama, tinggal kita copy, diklik sama dengan, kemudian kita bawa kursor ke yang akan kita ambil. Nah, di selanjutnya tentu kolom untuk indikator kategori baik itu dalam konsep kita adalah pertama kita ambil warna biru, kemudian yang warna hijau. Nah, kemudian untuk yang belum baik itu kita sudah siapkan sheetnya di sebelah kanan, yaitu dengan cara yang sama, kita copy, kemudian di sebelah kanannya kita sudah siapkan juga maknanya, sehingga di sini contohnya adalah A.1 proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi cakap ini ada 56,82, dan yang literasi dasar ini ada di 11,36. Nah, ini maknanya adalah literasi cakap ini sudah berwarna hijau, sedangkan di literasi dasar itu warnanya adalah ini kalau 4 ini merah, berarti kita perbaiki warnanya adalah 3 sehingga kuning. Nah, kuning dan hijau ini, kenapa hijau ini harus kita intervensi juga, kita perbaiki? Karena disarankan siswa itu harus memperoleh
literasi dan numerasinya kategori mahir. Sehingga di sini di rumusan masalahnya nanti maka kita akan punya yang perlu diperbaiki itu adalah 11,36% ditambah dengan 56,82%. Nah, lalu maknanya di sini juga sudah kita siapkan ketika peserta didik itu belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks ataupun membuat intervensi secara sederhana. Nah, kalau di 3 itu adalah peserta didik mampu menemukan namun interpretasinya itu sederhana. Sehingga dari data ini 4 ini adalah profil dari data yang kita punya. Nah, berikutnya sampai dan seterusnya kita akan ambil mana bagian-bagian yang, nah ini yang numerasinya. Numerasinya ini juga yang rendah karena fleksibel saja, boleh kita letakkan di kanan tapi nanti diberikan warna bahwa numerasinya ini ada mahirnya. Nah, kalau sudah mahir ini tidak perlu lagi kita untuk perbaiki tetapi hanya dipertahankan. Tentu yang menjadi perhatian adalah anak-anak yang kelompok nilainya itu cakap dan tentunya yang perlu intervensi ya, dasar ya. Di sini ada yang cakapnya jumlahnya adalah 38,64% dan dasarnya itu 50%. Nah, kemudian di yang terakhir itu di karakter itu masih menunjukkan di karakter ini ada beberapa yang nilainya masih rendah. Nah, ini 2,3 kreativitas. Ini yang perlu diintervensi tentunya. Nah, kemudian di nilai kualitas pembelajaran di nilai D ini juga ini yang sudah baik, sehingga di sini nanti akan kita lihat yang belum baiknya itu adalah di kualitas pembelajaran 2,08 itu adalah warna kuning. Nah, bahwa artinya apa di sini? Ketika pilihannya adalah 1, pembelajaran itu menunjukkan kualitas yang optimal. Tapi karena ini nilainya 2,08, maka ketika kita pilih itu 2 adalah pembelajaran itu mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognisi dari guru. Tetapi kalau dipilih itu 3, maka suasana pembelajaran yang kondusif, dukungan afektif dan aktivasi kognitif belum dilakukan oleh guru. Nah, tentu ini yang menjadi penyebab sehingga warna nilai ini belum memenuhi nilai standar 3 yang ditetapkan. Nah, begitu juga untuk refleksi dan perbaikan guru, ini juga nilainya masih pasif, merah, dan ini tentu memerlukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran karena gurunya di dalam peningkatan kualitas pembelajaran itu masih sporadis, hanya untuk sekedar menyelesaikan tugas. Nah, ini yang menjadi penting untuk makna ini menjadi pemahaman kita bersama. Nah, kemudian untuk di belajar tentang pembelajaran, refleksi atas praktik mengajar, nah ini semuanya sudah saya pandu bagaimana maknanya. Ini tinggal dipilih, maka inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai akar masalah. Nah, di akar masalah tentunya karena di sini numerasinya yang persentasenya itu cukup besar, maka kita tempatkan masalah numerasi ini menjadi di bagian atas, sehingga ini menjadi nomor 1 itu yang masih dasar dan cakap ini yang penting untuk kita selesaikan. Apa yang perlu kita lakukan, benahi sehingga jumlah dari persentase siswa yang masuk ke dalam kelompok numerasi dasar maupun yang cakap ini kita bisa dorong untuk menuju ke kategori mahir. Ini yang paling penting. Nah, begitu akhirnya kita akan dapatkan di akar masalahnya itu adalah sebanyak 88,66%. Jadi antara yang cakap dan yang dasar ini perlu kita jumlahkan. Untuk apa? Tujuannya adalah agar peserta didik itu memperoleh nilai
kategori mahir. Begitu juga untuk di literasi, ini ada yang cakap dengan dasar itu jumlahnya adalah 68,18%. Nah, termasuk juga di karakter, ini akan secara fleksibel kita bisa lihat di nilai dari masing-masing dimensi, 6 dimensi itu, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sampai dengan mandiri itu yang akan menjadi penting untuk kita lihat. Nah, secara umum maknanya di sini juga sudah saya pandu. Bagaimana kalau atribut itu berdasarkan rapor pendidikan literasi dan numerasi. Ini ada biru mahir, hijau itu cakap, kuning itu dasar, merah itu perlu intervensi, sehingga di sini sudah diberikan penjelasan yang mengarah ke perbaikan-perbaikannya. Nah, begitu juga untuk rentang nilai-nilai yang lainnya, itu ada kategori masing-masing. Begitu juga untuk karakter, tadi literasi dan numerasi, sekarang karakternya, membudaya berkembang perlu ditingkatkan. Lalu sampai kepada indikator C3-nya, pengalaman pelatihan GTK. Dan berikutnya ini adalah D1, kualitas pembelajaran. Itu kalau nilainya 2,26 sampai dengan 3,0 itu sudah optimal, terarah di 1,85 sampai 2,25, dan disorientasi 1,00 sampai 1,84. Nah, maknanya sudah ada di panduan. Lalu di berikutnya ini ada masuk ke D1.1 indikatornya, manajemen kelas, sampai kepada dukungan afektif, aktivasi kognitif, dilanjutkan juga dengan pembelajaran praktik PS teori. Di sini justru mengakomodir SMK-nya sampai kepada D2, kualitas pembelajaran, dan tentu di D2.1, D2.2 itu ada D2.3 dan D3, kepemimpinan instruksional. Ini ada 3 kategori, berdampak, terarah, terbatas. Nah, dari semua ini sudah saya pandu di akar masalah, khususnya di maknanya tadi yang belum baik, itu pada indikator D3, kepemimpinan instruksional, nilai 2,33, artinya berdampak. Namun di sini warnanya kuning. Ini maknanya adalah mengarah pada visi misi sekolah, sehingga mendorong sebagian perencanaan, praktik, dan asesmen pembelajaran itu mulai mengarah pada orientasi pembelajaran hingga mulai mendukung guru untuk pembelajaran. Itu kalau di 2. Kemudian kalau 3 berarti kepemimpinan instruksional belum mengacu pada misi dan seterusnya di sini. Nah, di terakhir, setelah refleksi itu ditemukan, mulai dari yang pertama tadi, karena numerasi itu nilainya yang masih rendah, maka ditempatkan di nomor 1. Di nomor 2 itu adalah terkait dengan literasi. Di ketiga itu adalah terkait karakter. Tetapi di akar masalah dia tidak berdiri sendiri, namun dari A.1 dan A.2 ini juga disebabkan oleh faktor D, yaitu di proses pembelajaran. Nah, sehingga dari sini maka muncul program. Dari program ini yang pertama itu adalah identifikasi masalahnya, itu proporsi kemampuan peserta didik dengan kemampuan numerasi, cakap, dan dasar itu masih 88,64. Jadi ini penting untuk dicari akar masalahnya, yaitu akar masalahnya adalah pertama dari faktor A.1 dari faktor A.2 karena ini numerasi, dan disebabkan oleh faktor D, baik itu D1, D2, dan D3 di kepemimpinan instruksional. Nah, sehingga program benahinya nanti silakan diambil, karena di sini sudah program benahinya ada sekitar 14. Nanti silakan disesuaikan dengan
kondisi di satuan pendidikan, mulai dari penguatan numerasi di satuan pendidikan, penguatan pembelajaran dengan menggunakan modul, sampai kepada beberapa aspek mana yang tentunya nanti akan cocok dengan satuan pendidikan. Nah, begitu juga untuk kemampuan literasinya. Di sini ada beberapa akar masalahnya juga terkait dengan D1, D2, dan D3. Dan terakhir ini adalah di karakternya. Nah, tentu sekarang kalau sudah disiapkan di dalam tabel ini, maka penting juga program benahinya sudah dirumuskan, lalu detail kegiatannya itu penting juga untuk dikaitkan dengan kemitraan dengan Dinas Pendidikan Provinsi atau BPMP yang mungkin nanti akan juga membantu untuk penyelesaian semua literasi dan numerasi ini yang menjadi poin penting untuk ditekankan agar murid-murid kita memiliki kemampuan literasi dan numerasi dan karakter yang tentunya menjadi arahannya adalah di terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, begitu juga di tenggat waktunya, ini kapan mulai? Nah, ini silakan disepakati agar ini menjadi fokus kita semua untuk dibenahi capaian dari rapor pendidikan. Nah, terima kasih sahabat guru hebat. Mudah-mudahan Excel yang saya pandu ini bisa membantu sebagai panduan menyusun perencanaan berbasis data melalui identifikasi masalah, lalu kita akan menemukan akar masalah yang berdasarkan capaian rapor pendidikan, lalu benahi melalui program kegiatan yang nanti akan bisa disinergikan dengan BPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, maupun program kemitraan lainnya dengan rentang waktu yang spesifik, sehingga melalui identifikasi, refleksi, dan benahi, format Excel yang saya pandu ini membantu sahabat guru hebat, kepala sekolah, dan pengawas pembina. Terima kasih sekali lagi, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya.